Kesenian sastra sering dianggap hanya sebagai pelengkap dalam setiap event program yang ada di pemerintah. Pada kali ini, media Barawan TV berkesempatan mewawancarai salah seorang tokoh sastrawan legendaris Sumatera Utara, yaitu Ayahanda Sulaiman Sambas. Kebetulan saya ditemani Bung Kamal Nasution yang juga salah seorang penggiat sastra di Sumatera Utara. Mari kita simak petuah-petuah apa yang akan disampaikan beliau kepada kita, sehingga kita dapat menjadikan motivasi dalam berkesenian di Sumatera Utara maupun di Indonesia. Sedikit tentang kiprah Ayah sebagai tokoh sastrawan Sumatera Utara, dan menurut kawan-kawan legend ya. Jadi kita ingin tahu, dan juga generasi muda yang ada di Sumatera, bahkan Indonesia juga ingin tahu. Sejak tahun berapa berkiprah di sastra ini ya? Sekitar tahun 60-an. Dan bisa diceritakan awal mulanya atau bagaimana? Pak Ades, pertama saya berterima kasih kehadiran Pak Ades kemari mau menjumpai saya dalam usia yang sudah lanjut. Tadi kalau Bapak mengatakan bahwa kawan-kawan mengatakan saya itu seorang legenda, saya rasa itu terlalu berlebihan gitu. Tapi faktanya seperti itu. Kenapa? Dalam berkarya itu tidak ada yang legendaris ataupun yang non legendaris. Tetapi dalam berkesenian, karya itulah yang berbicara. Satu, yang kedua, sejauh mana pengaruh karya itu bisa menjangkau orang lain. Sehingga dari saling titik temu ini terbinalah satu bangunan kemanusiaan yang bisa kita bangun menjadi panutan seluruh umat. Nah, karena bagi saya berkesenian ini tidak mencari popularitas, tidak mencari secara finansial, tapi saya ingin apa yang saya lakukan ada gunanya untuk orang lain dan bermanfaat, terutama untuk agama, untuk bangsa, dan untuk keturunan-keturunan generasi akan datang. Inilah tantangan yang berat yang harus dilakukan oleh seorang seniman, budayawan. Sejauh mana dia bisa komitmen dengan sikap seperti itu. Komitmen ya? Iya, komitmen dia yang dengan sikapnya sudah di garisan seperti itu tadi. Jadi di tengah perjuangan itu mungkin ada lika-likunya, mungkin ada dalam perjuangan itu seperti apa? Saya mulai berkesenian ini sejak tahun 60-an. 60-an ya? Ya, tetapi itulah dengan syukur alhamdulillah saya dilahirkan di lingkungan keluarga yang cinta membaca. Cinta membaca karena ayah saya dulu orang bekerja di kantor agama. Kemudian di sebelah dia itu ada sebuah kantor pendidikan. Di sana banyak buku-buku yang seharusnya ini buku untuk perpustakaan. Tetapi entah bagaimanalah pada saat itu situasi. Saya rasa situasi pada saat itu sama juga dengan saat sekarang. Cuma kondisinya saja yang berbeda. Ya, di mana samanya? Tidak ada kurang jauh, lebih kurang cinta membaca kurang. Sangat minis. Sangat minis. Sejak dulu ya? Sejak dulu gitu. Sehingga kenapa saya katakan demikian? Buku-buku yang banyak di kantor PDK tadi, tak ada yang baca, berdebu dia. Sayang. Nah, sehingga oleh ayah saya dibawalah buku tadi ke rumah, dipinjam. Ada beberapa macam-macam bukunya, tidak khusus sastra, tidak khusus cerita yang khusus lah di akhirnya kan, tapi macam-macam, artinya banyak mah. Sehingga bawa pulang oleh ayah saya. Tujuannya tidak ada bahwa dia tuh anak ini jadi pintar, itu begini, tidak. Cuma bagaimana cepat membaca. Bagaimana cepat membaca, kemudian dari bahasa itu nanti bertambah ilmu. Nah, itulah. Inilah yang saya pergunakan pada saat itu. Tanpa di luar. Ya? Awal-awalnya? Ya, awal-awalnya itulah take off saya. Jadi mulai menulis puisi itu? Nah, itu begini. Tadi dari berangkat dari membaca ini, saya waktu itu kelas 4 SD. Nah, sekolah rakyat namanya SR, ya kan? Dari situ saya membaca tadi dari buku yang banyak nih.
berbagai macam-macam. Saya itu tadi dengan isinya, dengan penulisnya timbul rasa kekaguman. Nah, ini menjadi cemeti sama saya. Bagaimana kalau saya bisa berbuat seperti ini? Nah, ya. Motivasi ya. Ya, motivasinya itu. Nah, inilah sudah saya mulai sejak saya kelas 6, saya sudah nulis. Loh, kelas 6 SD udah nulis? Iya, udah nulis puisi? saya. Iya. Nulis puisi atau nulis apa ini? Puisi, cerita-cerita, cerpen. kacang-kacangan. Artinya cerpen saya tulis. Tapi ya kelasnya kelas kacangan lah ya, kata anak-anak gitu kan. Tapi setiap peristiwa itu ingin saya tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Apakah cerpen, apakah saja, apakah nanti ada kami bikin naskah-naskah sandiwara kan. Sekarang udah lama ya. Dulu sandiwara lah gitu kan. Lintas di panggung ya. Iya, itu apa gitu. Jadi kelas 6, kemudian sampai ke SMP. Jadi SMP saya sudah memberanikan diri coba-coba mengirimkan ke media. Dari tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 65. Oh, 65 udah ngirim ke media? Sudah. Kelas 6? Kelas 5. Kelas 5? Dari kelas 5, positifnya kelas 6 lah, karena kelas 5 itu transisi. Kelas 6 saya sudah dimuat, tak dimuat, kirim aja. Jadi masih SD udah ngirim buat. Luar biasa ya. Jadi, artinya masih SD itu udah ngirim ke media? Itulah. Jadi sudah saya itu kemudian sudah menulis, kemudian dimuat. Ini menambah saya untuk dimuat. Oh, dimuat. Ya, dimuat. Waktu itu yang memuatnya pertama sekali Hadian Waspada. Oh, karena dia itu dulu banyak rubrik. Ada ruang nana, ada sastra, ada macam-macam lah ya. Banyak rubrik dia. Jadi salah satunya itu yang saya kirim dan dimuat. Itulah saya tunjukkan sama ayah saya. Dan ini dia pun sudah. Jadi dulu saya waktu nulis pada awal-awal itu saya pakai bukan Sulaiman Sambas. Saya pakai nama ayah saya, Sulaiman Sahrin Hamzah. Sahrin ayah saya, Hamzah itu atuk saya. Sulaiman Sahrin Hamzah. Belakangan waktu di sekolah ditanya, karena kebetulan satu kelas itu ada kami 2 orang nama Sulaiman. Jadi untuk membedakannya saya pilihlah saya Sulaiman Sambas. Kawan saya itu Sulaiman Aka namanya. Sambas itu apa maknanya? Ada maknanya nggak? Itu suku, Pak. Suku. Itu suku Melayu dari Kalimantan Barat. Oh, memang suku Melayu Kalimantan. Iya, Kalimantan Barat itu. Oke. Jadi dari tahun 60-an ya. Iya, 60-an. Sampai sekarang ada berapa? Udah ada bukunya? Ada berapa ada, buku Pak. yang ada. dibuat? Alhamdulillah kumpulan cerpen saya ada 2. Satu Menghalau ke Padang-Padang Hijau. Yang kedua Penembak Koruptor. Oh gitu. Iya. Kemudian yang lain-lain itu antologi dengan kawan-kawan. Antologi bersama. Kumpulan ya. Jadi yang 2 cerpen ini tunggal. Ini tunggal. Iya. Dari tahun berapa ini terbitnya? Itu udah tahun, kalau yang terbit buku Padang-Padang Hijau sudah tahun 20-an, Pak. Oh gitu. 2020. Baru dibukukan lagi. Ya. Kemudian yang Penembak Koruptor hampir bersamaan. Itu yang menerbitkannya perpustakaan umum. Oke. Jadi sebelumnya banyak di kumpulan dia, Bang. Oh, dia di kumpulan ya. Nah, bersama kawan-kawan antologi bersama lah gitu. Istilahnya berkolaborasi lah gitu ya. Yang tunggal cuma itu tadi ya. Iya. Salah 2 cerpen saya alhamdulillah ikut dalam antologi bersama dengan Malaysia. Oh, Malaysia. Ada itu Titian Laut 2, Titian Laut 3. Itu ada cerpen saya di situ. Dan orang tuh minta waktu ada pertemuan sastrawan Nusantara. Itu berarti bukunya nggak disebar ya? Di perpustakaan aja ya? Buku yang 2 tadi. Ya. Walau malam itu saya kurang tahu karena itu wewenang perpustakaan. Apakah disebarkannya ke perpustakaan daerah macam-macam tahu. Cuma saya dikasih ada beberapa gitu. Jadi bagaimana respon pemerintah terhadap kiprah sastrawan di Sumatera Utara ini? Kalau kita tidak katakan tidak ada respon, mungkin ada juga, tetapi tidak maksimal. Oh, tidak maksimal ya? Ya. Kalau kita katakan ada, ya kan itu tadi lah. Kadang-kadang sasaran itu tidak tepat gitu. Sasaran. Sasaran tidak tepat, sehingga seolah-olah sastra ataupun barang-barang kesenian yang lain, ya kan, itu hanya sebagai faktor pelengkap.
Tidak jadi ini ya. Saya contoh begini, dalam bersastra, ya diadakan lomba penulisan cerpen atau yang lain-lain. Kemudian diadakan lomba baca puisi dan lain-lain. Tapi ini sifatnya temporer, sesuatu. Hanya melepaskan programnya aja. Tanpa ada pembinaan. Nah. Nah, jadi ini kalau saya lihat beberapa daerah juga sama. Jadi kan pas yang ayah bilang tadi, kebudayaan, seni dan budaya ini seakan-akan menjadi anak tiri. Nah, itu bagaimana sikap ayah sendiri? Betul apa tidak kan itu ya Bu? Iya, Pak Ades mengatakan itu sebagai dia anak tiri kan, sebagai anak tiri. Memang malang lah nasib. Betul malang. Memang malang seniman ini. Memang malang ya kan. Cuma sikap saya begini. Kita sebagai orang anak tiri, tak perlu kecil hati. Kita harus bergerak. Mungkin anak kandung dengan anak tiri itu, mungkin anak tiri akan lebih sampai melangkah ke depan lebih jauh. Amin. Itu. Jadi saya rasa kalau itu tadi, kalaupun kita maklum kita itu anak tiri gitu, tak perlu kecil hati gitu. Cuma marilah berbuat, berkarya gitu. Terakhir, apa harapan ayah sebagai sastrawan yang begitu lama berkecimpung di dunia sastra terhadap generasi muda kita saat ini? Seperti apa harapan dan apa motivasi itu mereka supaya mereka hobi nulis atau bagaimana gitu? Pertama harapan saya kepada pemerintah. Anak yang dikatakan Pak Adis tadi, jangan jadikan seni ini, seni apapun dia, sastra, tari, segala macam kesenian, jangan jadikan tadi faktor pelengkap saja. Jangan jadikan anak tiri. Tapi mari pemerintah harus merangkul ini sesayang-sayangnya, sekasih-kasihnya, sehingga dia merupakan satu energi yang besar. Itu harapan saya pemerintah, ya kan? Generasi muda? Generasi muda, paculah nurani Anda sebagai pekerja seni, sebagai jadikan itu hati nurani, tujuan hati nurani, cetusan hati nurani, bukan hanya sekedar untuk sesuatu saja. Contoh begini, banyak penulis-penulis yang saya melihat pada saat ini, banyak bakat-bakat yang tumbuh, ya, yang kita punya harapan, tetapi mati sesaat dia. Persis macam kalau bisa misalkan bertanam toge gitu. Kacang tumbuh sunahnya, tahu-tahu mati. Itu satu, Bu. Artinya apa? Rasa berjuang untuk bersinar itu tidak lahir dari dalam. Tidak lahir dari hati nurani. Ya kan? Sehingga dia tak terbawa, jiwa raganya tidak ikut serta. Ya. Kalau dia lahir dari hati nurani, jiwa raga ikut terserta. Rintangan-rintangan berkesenian itu no problem. Saya tadi dengar sama Bang Kamal cerita, katanya ayah jago senandung ini. Ini mah satu bait, jadi semua bisa tahu, ya kan? Sebait aja, sebagai oleh-oleh. Saudaraku, saja ini kusampaikan kepadamu dengan sebuah judul saja, pasang surut air laut. Oi nandong dina andong, oi alebaya, oi alebaya, oi nandong dina andong, sampanlah kecil di tengah laut, di tengah laut. Bak sabut timbul tanggolam sayang oi, bak sabut timbul tanggolam, ditayang gelombang gulung bergulung sayang. Nasib pelaut laut tak timpas, antara surut dan pasang, antara surut dan pasang oi, tandong dina andong, intan payung, intan payung. Hidup camas dirompak samun bimbang sayang oi,
Hidup cemas dirompak sambun bimbang, oi samunlah bimbang. Oi intan payung, bila si jantan pulang-pulang, bila si jantan tak pulang-pulang, oi titip pesan di kulit elang, titipkan pesan di kulit elang. Tak usah perawan menangguk buih sayang, tak usah perawan menangguk buih. Putih kasih takkan berdali, oi takkan berdali sayang.